Assalamualaikum, selamat datang di channel saya Milana Bilan 99. Mohon maaf layarnya teman-teman, layarnya jadi kamu kudu begini ya posisi untuk nonton gitu ya. Saya nggak punya banyak waktu untuk mengedit gitu loh. Oke, kalau ngedit itu lama gitu loh, memakan waktu gitu loh ya. Sedangkan aku punya kesibukan yang lain, nggak mungkin di YouTube saja, tarot saja, nggak mungkin ya. Punya kesibukan lain, pekerjaan yang lain gitu loh. Karena kalau semisal hanya fokus di YouTube saja nggak nutut teman-teman ya, nggak nutut. Sekarang semua udah makin mahal, jadi kita harus punya pekerjaan gitu loh. Makanya di sini aku punya pekerjaan yang lain di luar YouTube, jadi nggak punya banyak waktu untuk mengedit gitu ya. Oke, 1, 2, 3, 4, 5. Di sini ada 5 pilihan tebaran. Kali ini dengan judul ya, adakah kejutan indah untuk kalian di hari ini? Sabtu 30 April tahun 2022. Ya. Tapi di sini aku ngeramal ini bukan hari ini nih yang aku ngeramal ini bukan tanggal 30 April. Ini masih tanggal 19 April. Ya, saya ngeramal di tanggal 19 April untuk 30 April gitu. Ya memang kayak gitu ya, karena nggak mungkin langsung di hari ini juga bikin konten, nggak. Bahkan aku juga udah bikin sampai bulan Agustus ya. Aku udah bikin tuh yang nggak semuanya sih, beberapa gitu ya. Untuk harian itu yang Agustus aku udah bikin gitu. Agustus, September tuh udah bikin gitu loh. Ya. Kemungkinan oh enggak ding, enggak ya. Kemungkinan kalau Lebaran itu tanggal 2 ya mungkin ya, tanggal 2 atau tanggal 3. 2 atau 3 lah, kayaknya gitu deh Lebaran itu. Idul Fitri. Tapi kayak tanggal 2 itu yang Lebaran itu Muhammadiyah ya. Mungkin NU tanggal 3 atau mungkin sama tanggal 2 gitu. Ya, mungkin kalian di sini udah mudik ya. Beberapa dari kalian, Kak, saya sudah mudik. Ya nggak apa-apa. Oke, sambil memilih teman-teman ya, untuk yang ingin pesan yang kemarin ya, ingin pesan kalung-kalung, gelang-gelang. Jadi oleh aku di tanggal 30 ya, di tanggal 30 April ini udah saya jual ya. Karena nggak asal menjual ya, karena nggak asal menjual. Kenapa? Karena tentunya menunggu hari baik ya, menunggu hari baik, menunggu tanggalan baik teman-teman ya, menurut perhitungan Al-Quran dan hadis. Dan kebetulan 30 April ya itu yang bagus gitu. Jadi buat kalian yang mau pesan ya, mau pesan kalung, kristal, kalung batu, gelang kristal, gelang batu, silahkan langsung hubungi saya karena 30 April ya sudah saya jual gitu ya. Oke. Jadi nggak asal-asal jual langsung jual gitu aja. Contoh kristal ya teman-teman. Yang mahal nih yang begini, yang putih ini yang mahal ya. Kalau ada putihnya nih mahal ya. Tapi tenang aja, aku itu nggak ambil untung banyak ya, harga terjangkau gitu loh ya. Silahkan teman-teman sekali lagi pilih sesuai intuisi kalian. Ingat ya, ini hanya ramalan ya teman-teman, bisa saja kejadian, bisa saja tidak gitu ya. Kenapa? Ya, yang namanya ramalan berarti bukan Tuhan di sini ya, bukan Tuhan. Yang namanya ramalan berarti tidak mendahulukan Sang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan berkata saya sirik ya. Jangan berkata saya sirik. Ya, kalau sirik itu apabila mendahulukan Sang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa taala, ya menebak. Nah, kalau menebak itu mendahulukan Sang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa taala. Nah, meramal dan menebak itu berbeda. Di sini aku meramal. Kalau meramal berarti tidak mendahulukan Sang Maha Kuasa ya. Jadi enggak sirik. Ya, oke, sekali lagi ingat ini pembacaan umum. Di sini aku tarik energi untuk banyak orang. Ini energi semua orang ya. Tentunya kalian semua di sini berbeda-beda kelahirannya. Seperti perbedaan hari lahir, tanggal lahir, jam lahir, weton, zodiak, sio ya, yang pertama ya. Yang kedua, perbedaan manusia itu sendiri, perbedaan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, perbedaan tingkat karma. Nggak mungkin semuanya pernah membunuh ya. Tapi karma itu ada macam-macamnya tingkatannya ya. Karma ringan, karma sedang ya, karma agak berat, karma berat, karma sangat berat. Nah gitu loh
ya, karma sangat ringan. Nah, itu beda-beda tingkat karmanya. Nggak mungkin yang pilih nomor satu ini pernah membunuh semua, enggak kan, nah gitu loh. Makanya itulah yang membuat semakin kecil energi kamu yang ketarik gitu loh. Kecuali kamu sama aku konsultasi pribadi, maka benar-benar energi kamu 100% yang ketarik gitu. Tapi bagaimanapun bisa bisa juga salah gitu ya. Kenapa? Karena hanya ramalan di sini, bukan Tuhan ya. Dan ingat, kalau semisal ada pembacaan aku yang negatif, maka berdoalah kepada Sang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa taala, semoga tidak kejadian. Sebaliknya, kalau ada energi positif, ya berdoalah semoga benar-benar kejadian. Dan kalau semisal ada energi negatif, jangan terlalu sedih ya. Ya, kamu tenang aja karena ada Allah ya. Ada Allah. Jadi kalau pembacaan aku negatif, berdoa sama Allah. Lawan ya. Lawan ramalan saya ini dengan doa kepada Sang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa taala. Kun fayakun ya. Terjadi maka terjadilah. Kalau udah Allah berkehendak, teman-teman, ya udah terjadi. Ud'uni astajib lakum ya. Memintalah kau kepadaku ya. Niscaya akan kukabulkan semua permintaan kamu. Nah, itu udah jelas ayatnya ya. Udah jelas ayatnya. Ud'uni astajib lakum. Memintalah kau kepadaku, niscaya akan aku kabulkan semua permintaan kamu. Nah, ya udah, kalau ada energi negatif, kamu berdoa sama Allah semoga tidak terjadi. Ya, kan udah ada ayatnya tuh. Kun fayakun, terjadi maka terjadilah. Jadi kalau ramalan aku misalnya kamu akan sakit, tapi kamu lawan ramalan aku itu dengan berdoa kepada Allah, ya udah kamu sehat, kamu panjang umur gitu. Ya, oke? Oke, langsung aja. Ada katu jasmine di sini ya. Belum ya, ini belum ada kejutan indah ya teman-teman. Ini merupakan proses awal ya. Jadi di sini merupakan saran dari Sang Maha Kuasa ya, bahwa kamu masih jauh ya untuk goal ya, untuk tercapai, untuk teraihkan ya yang kamu cita-citakan, yang kamu inginkan itu masih jauh teman-teman ya. Ini kamu masih proses awal, masih panjang. Artinya kamu di sini disuruh kerja keras ya, lebih keras lagi kerjanya dan sabar ya. Tentunya kamu harus juga banyak berdoa kepada Allah ya. Dan jangan sekali-kali menanam karma buruk ya. Cukup lika-liku dalam hidup kamu itu karena ujian dari Allah, bukan karena karma, oke? Karena kalau karma nanti kelamaan nanti kamu lika-likunya gitu ya. Nomor 2, ada kartu Seven of Pentacles di sini belum ya. Sesuatu yang ingin kamu goalkan, yang ingin kamu raih, yang kamu cita-citakan ya, yang sudah menjadi planning kamu, ini masih harus menunggu lebih bersabar lagi ya. Kamu masih disuruh menunggu lebih bersabar lagi di sini ya. Ini belum ya. Gak apa-apa, sabar aja. Nomor 3, ini ada kartu Three of Cup. Oh, saya nggak tahu ya. Ini arahnya positif atau arahnya negatif. Apakah Three of Cup ini merupakan perselingkuhan? Apakah Three of Cup ini merupakan rekonsiliasi? Ya, saya nggak tahu ini apa ini. Kita klarifikasi aja deh ya. Ini lebih kemana arahnya gitu ya teman-teman, oke? Kita lihat di sini ya. Ada kartu Two of Swords di sini. Ada kartu Eight of Wands di sini. Ada Knight of Swords. Ada Jasmine. Ada Queen of Pentacles. Ada Ace of Swords ya. Jadi gini teman-teman, mungkin ini vice versa sih ya, bisa terbolak-balik energinya ya. Jadi di sini ada entah itu kamu sudah hubungan sama dia atau masih sekedar PDKT sama dia ya. Yang pasti di sini ada salah satu di antara kalian, bisa kamu atau dia, yang sudah memiliki pasangan sah ya. Queen of Pentacles tadi aku dapatnya itu pasangan sah ya. Nah, yang aku lihat di sini ada yang ragu di sini ya, untuk hubungan gitu, ragu gitu ya. Karena ada yang ragu itu berpikir bahwa saya nggak tahu ini siapa yang ragu teman-teman, bisa kamu bisa dia yang ragu di sini. Pokoknya intinya itu hubungan, apakah ini mau ada hubungan ya. Kalau misalnya kamu masih belum pacaran sama dia, apakah ini mau hubungan, atau kalau emang udah pacaran apakah mau dilanjutkan, gitu ragu. Kenapa? Karena seolah merasa sia-sia, karena bagaimanapun ya tidak akan pernah meninggalkan pasangan sahnya gitu loh. Jadi kan sia-sia, buat apa sih hubungan sama seseorang yang ujung-ujungnya nggak goal, ujung-ujungnya harus dua hati gitu loh, harus ada dua hati gitu kan nggak enak gitu loh. Nah gitu loh. Jadi ternyata ini bukan positif ya.
Makanya aku klarifikasi, karena ini bisa positif, bisa negatif. Kalau positif ya, akan ada rekonsiliasi ya, akan ada rekonsiliasi kalau kamu sama pasangan kamu, kalau kamu sama pasangan kamu itu marahan, membaik. Kalau kamu udah putus, ini balikan gitu loh teman-teman ya. Bahkan di sini juga bisa mengartikan pernikahan ya. Ada apa, omongan dari pasangan kamu menikah gitu loh. Ini kalau positif, tapi setelah klarifikasi ya, ternyata bukan kejutan. Ya, setelah aku lihat di sini tadi bukan kejutan di sini, ini malah yang saya katakan tadi ya, cinta segitiga gitu loh ya, Three of Cup, cinta segitiga. Karena Three of Cup ini tidak harus selalu cinta segitiga teman-teman, tidak. Tapi yang saya katakan tadi bisa rekonsiliasi ya, CLBK balikan lagi, atau tunangan ya, lamaran, menikahin Three of Cup gitu loh ya. Makanya aku kualifikasi tadi, ternyata bukan kejutan, malah berbicara perselingkuhan ya. Gak apa-apa, sabar aja. Nomor 4 di sini. Oh my god, kenapa nggak ada yang bagus ya kartunya? 1, 2, 3, 4, ini 4-4-nya ya, nggak ada kejutan semua. Ini juga begitu ya. Ini menggambarkan kondisi, yang mana kondisi hati kamu merasa lelah akan sesuatu, merasa kecewa, sedih, dan lelah akan sesuatu di sini ya. Ini tuh biasanya kalau Nine of Wands muncul ya, itu sudah kamu usahakan. Artinya kekecewaan itu sudah kamu rasakan selama ini, tapi kamu berusaha sabar, berusaha bertahan ya. Kamu terus perjuangin ya hal tersebut gitu yang saya lihat, tapi nihil gitu ya, nihil, sia-sia, dan kamu merasa lelah ya. Nah itu, ini menggambarkan kondisi hati kamu yang demikian gitu. Ini belum ya. Nomor 4, adakah kejutan indah? Oh my gosh, belum juga ya, 5-5-nya nggak ada kejutan nih. Ya iyalah, karena nggak mungkin tiap hari manusia itu dapat kejutan ya teman-teman ya. Makanya untuk dapat kejutan tuh jarang ya. Ini ada kartu Queen of Swords ya. Ini merupakan saran dari Sang Maha Kuasa bahwa kamu harus tegas akan sesuatu. Coba deh kamu ingat-ingat hal apa yang membuat kamu itu nggak tegas, ya. Nah, kamu disuruh tegas di sini. Kamu disuruh tegas. Ini ada sesuatu yang menggantung atau gimana gitu ya. Kamu nggak tegas. Nah, di sini kamu harus tegas. Contohnya gimana sih, Kak? Ini bisa mencakup segala aspek ya. Bisa asmara, karir, bisnis, keuangan, pendidikan, pertemanan, kehidupan sosial, ya semuanya di sini. Kamu harus tegas. Contohnya begini. Misalnya nih, teman-teman, kamu punya pasangan, dia itu apa ya, on off ya, sama kamu tuh on off hubungannya. Jadi kamu harus tegas, "Kamu tuh sebenarnya gimana sih sama aku?" Nah gitu loh. Harus ada ketegasan, masa hubungan on off gitu. Karena kalau orang yang serius, orang yang niat tuh nggak akan on off gitu loh. Nggak akan on off gitu ya. Nah, itu contoh ketegasan. Contoh lagi misalnya, kamu berhubungan sama seseorang yang sudah beristri, ya kan? Nah, kamu harus ada ketegasan. Kamu tuh gimana nih sama aku? Aku tuh mau dinikah sama kamu atau gimana? Atau cuma gini-gini aja, cuma muter-muter selingkuh di belakang pasangan kamu. Ini gimana? Nah, gitu loh. Ketegasan gitu loh, teman-teman. Mau dibawa kemana hubungan ini? Kamu harus tegas gitu loh. Nah, itu contoh ketegasan. Tentunya kamu lebih tahu dari saya hal yang sedang kamu alami saat ini apa? Apakah di pendidikan, apakah di karir kamu, apakah di asmara kamu, apa yang dirasa kamu nggak tegas dan kamu harus tegas, maka tegaslah di sini. Ya, tegaslah kamu di sini ya, oke? Oke, dari 1, 2, 3, 4, 5 ini nggak ada semua nih yang dapat kejutan teman-teman. Ya, karena nggak apa-apa, sabar aja. Sekali lagi, ini pembacaan umum, ini general reading. Dan di sini juga bukan Tuhan ya. Jadi kalau ada energi negatif dari pembacaan saya, berdoa sama Allah semoga tidak kejadian ya. Kalau ada energi positif dari saya, berdoa kepada Allah semoga kejadian gitu loh ya. Jadi bagaimanapun dalam hidup kamu tetap berfundamentalkan agama kalian masing-masing ya. Karena tidak ada agama yang menggambarkan tidak ada agama yang mengajarkan keburukan, tidak ada. Semua agama mengajarkan baik. Islam, Kristen, Hindu, Buddha, ya, Konghucu, apalagi itu agama lagi, macam-macam. Nah, semua agama itu mengajarkan yang baik. Nggak ada agama itu membunuh surga, membunuh pahala. Nggak ada, ya. Berzina pahala, berzina surga, nggak ada. Ya, berebut suami orang, itu pahala, nggak ada. Semua agama mengajarkan yang baik ya. Manusianya aja yang error. Oke gitu ya. Sekali lagi
ini hanya ramalan, tetap, dalam hidup kalian berfundamentalkan, sesuai agama masing-masing ya, oke? Thank you. Assalamualaikum. Bye-bye.